Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa di seluruh tanah air, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya cintai, kaum muslimin. Kita pada kesempatan saat ini akan berbincang terkait dengan kabar terkini dari Tanah Suci, ya, dari Madinatul Munawwarah, dan insya Allah beberapa waktu yang akan datang kita akan bicara tentang situasi di Makkatul Mukarramah. Dan saat ini kita sudah bersama-sama dengan Bapak Agus Muhammad, yang beliau sekarang sedang ada di Madinah dan dalam perjalanan menuju sebuah tempat yang cukup menarik, dan insya Allah beliau langsung akan menceritakan kepada kita semua. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Agus Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari keempat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa diceritakan kepada kami situasi dan kondisi di Madinah dan sekitarnya, dan kira-kira ini sedang menuju kemana, ke tempat yang bagaimana, monggo disampaikan. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tunjukin ya jalannya. Ini kita sedang perjalanan dari Madain Soleh nih. Jadi saya ingin cerita, ada banyak destinasi baru sebenarnya ya ketika nanti kita akan berkunjung ke Tanah Suci, ke Madinah maupun ke Mekah, ke Masjid Nabawi maupun ke Masjidil Haram. Ada banyak destinasi tempat bersejarah yang bisa kita kunjungi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin cerita tentang destinasi di Madain Soleh, sebelah utara, ya sebelah utara kota Madinah. Oh. Jadi dari kota Madinah itu kalau idealnya memang harus bermalam satu malam. Kita berangkat dari subuh, nanti ketika dari Madinah kita dari 2 jam ke arah utara kota Madinah, itu nanti kita akan ketemu dengan destinasi sejarah Benteng Khaybar. Benteng Khaybar, ya, Benteng Khaybar. Jadi nanti di situ ada bekas reruntuhan Benteng Khaybar yang bersejarah ya. Sejarah itu kan terjadi di tahun 7 Hijriah. Ya. Di zaman Rasulullah SAW. Nyala sedikit Pak Gus. Di Khaybar itu kan terkenal tumbuhannya yang subur. Itu masih ada nggak sisa-sisa kesuburan itu? Oh ya, jadi pohon kurma banyak di sini. Jadi memang kalau kita masuk ke Khaybar, kita akan lihat banyak perkebunan kurma di situ. Jadi memang kesuburannya terlihat. Ya, memang sekarang tadi kita lihat di sana memang tempatnya masih belum diperbolehkan untuk kita masukin. Sepertinya Saudi sedang mempersiapkan destinasi baru ya, destinasi sejarah baru. Ini kebun kurma ini. Destinasi sejarah baru yang dibangun secara serius itu di mana, di Khaybar. Nah, setelah dari Khaybar itu kita jalan ke utara lagi, itu kita akan ketemu dengan batu gajah ya, atau apa namanya, Jabal Fil ya. Jabal Fil. Ya, Jabal Fil ya. Jadi ya di situ kalau pernah ke Jordan mungkin atau ke Turki seperti Kapadokia gitu ya. Kira-kira seperti itulah ya. Nah, tidak jauh dari Jabal Fil itu kita akan ketemu dengan kawasan yang kita sebut dengan Madain Soleh. Ya, tempat kaumnya Nabi Soleh diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga peninggalan seperti inilah kondisi batu-batuan gitu ya, seperti yang kita lihat ini. Nah, seperti ini ya. Ada banyak bagus ya kalau kita masuk ke dalam kawasan Madain Soleh itu bagus. Tapi memang harus beberapa hari sebelumnya memang kita harus pesan tiket dulu gitu untuk bisa masuk ke kawasan itu. Oh, memang di situ disediakan untuk wisata ya? Iya, betul. Dan dengan kawasan yang sangat luas. Oh gitu ya. Itu berupa pemukiman atau apa kawasan saja ya? Ya, kawasan sisa-sisa reruntuhan dari kaumnya. Kayak situs gitu ya? Situs reruntuhan zamannya Nabi Soleh. Betul. Iya. Memang dibuka
dan Oke. Ini berarti sudah sebenarnya disunahkan ketika iya, kita sedang perjalanan pulang ini dari Madain Soleh. Jadi sebenarnya kita mau masuk ke sana, cuman ternyata tiketnya itu harus dipesan. Ya, reservasi dulu ya. 7 hari sebelumnya ya. Jadi tidak bisa on the spot karena memang penuh. Karena yang masuk dibatasi. Oh, karena pandemi ini ya, sehingga ada pembatasan sehingga reservasi ya. Ya, betul. Iya. Ini berarti sebenarnya di luar Madinah banyak sekali destinasi wisata ya, yang sebenarnya secara sejarah keagamaan atau keislaman sangat penting untuk kita kita bisa meninjau ke sana ya. Nantinya bisa ke kalau yang Badar di zaman Rasulullah SAW, di mana Rasulullah minum tempat beristirahatnya, di mana agak terputus-putus ini Pak Agus sinyalnya. Di pertemuannya itu. Halo Pak Agus, agak terputus-putus sinyalnya ini. Para pemirsa, ini rupanya sinyal di sana agak kurang lancar ini, sehingga agak terputus. Jadi tadi diceritakan oleh Pak Agus, ada banyak destinasi wisata, tapi wisatanya ini konteksnya adalah napaktilas sejarah ya, sejarah bagaimana masa nabi-nabi sebelum Rasulullah sampai kepada zamannya Rasulullah SAW. Ya. Nah, gitu, Ustaz. Ya, tadi terputus itu. Ya. Yang cerita tempat minumnya Nabi Rasulullah itu tadi ceritanya terputus itu. Ya, jadi kita bisa napaktilas sejarah perang Badar dari ketika Rasulullah SAW bersama pasukan Badar keluar kota Madinah, gitu ya, di mana tempat Rasulullah istirahat, di mana sumur. Ya, kalau kita baca sirah perang itu kan ada Rasulullah mengambil campnya kan yang ada sumurnya. Ya, itu. Sumur sebagai sebuah sasaran gitu ya. Ngelek lagi nih Pak Agus. Ya, ngelek lagi rupanya ini ya. Para pemirsa sekalian, jadi ini mohon maaf ya. Jadi sebenarnya depan ini kelihatan bagus nih ya. Jadi kalau di daerah kawasan batu-batuan seperti ini. Ya. Seperti di Petra mungkin ya, seperti di Wadi Ram di Yordan, atau seperti di Kapadokia, Turki. Bisa lihat. Gitu, insya Allah kita besok aku mau berangkat umroh, jadi nanti kalau kita lanjutkan Zoom besok, mungkin nanti akan kita update perkembangan terbaru dari Masjidil Haram. Oh, alhamdulillah. Jadi besok perjalanan naik bis ya? Ya, besok. Iya. Nah, kalau selama perjalanan ada hal-hal yang mungkin tidak seperti biasanya selama pandemi ini, Pak Agus? Jadi kalau ini ya, kalau kita bicara umroh kita bicara di kota Madinah, yang pertama mungkin akses masuk Masjid Nabawi itu harus menunjukkan aplikasi Sakana. Jadi pakai barcode itu ya, pakai gelang. Gelang. Tapi di-scan ya, atau gelang. Kemudian kedua, kalau mau masuk Raudhah harus mendaftar dulu, jadi tidak bisa sewaktu-waktu. Oh gitu ya? Itu sih perbedaannya. Tidak bisa sewaktu-waktu seperti biasanya. Iya.
Boleh itu kalau nanti ada dokumentasi di sekitar Raudhah bisa diinfokan kepada kita yang di tanah air nih. Boleh. Insya Allah nanti saya kirim foto-fotonya. Baik Pak Agus, terima kasih atas update informasinya. Jadi luar biasa. Saya sendiri juga belum pernah itu ke Madain Soleh itu. Iya. Iya. Mungkin ada pesan-pesan sebelum kita akhiri dari Pak Agus untuk kita yang di tanah air. Iya, jadi intinya sebenarnya umroh di musim pandemi ini memang ada plus minusnya begitu ya. Yang jelas jika memang kita sudah ada rencana untuk berangkat, selagi ada kesempatan, selagi ada peluang, itu bisa untuk segera berangkat karena kita tidak tahu regulasi yang ke depan itu seperti apa. Jadi kira-kira mumpung ini dibuka gitu loh. Ya. betul. Ya. Baik, semoga lancar, semoga sukses perjalanannya termasuk umrohnya dan kembali ke tanah air dengan sehat, selamat ya. Dan kita bisa membimbing ya, yang mau berangkat ke sana di masa pandemi. Amin. Baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa, demikian tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Agus Muhammad yang sekarang sedang ada di Madinah dan sekarang sedang keliling ke tempat-tempat destinasi wisata ya untuk melihat bagaimana kita bisa melakukan perjalanan ke Madinah. Kira-kira nanti kalau mau mampir-mampir, napaktilah sejarah Nabi, sejarah Rasul, kemana saja, ya meskipun di situasi pandemi, tadi sudah diinformasikan, hanya saja perbedaannya tidak bisa sewaktu-waktu. Kalau kita ke tempat-tempat sejarah atau wisata tertentu, harus melakukan proses reservasi dulu, ya pemesanan, karena menghindari penumpukan massa. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.